Yang kebanyakan saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan kembali berita utama di hari ini. Ribuan aparatur sipil negara atau ASN di Ambon serukan pilkada damai, jujur, dan adil. Pemilih yang memenuhi syarat pemilihan kepala daerah 2024 serentak di Buru Selatan ditetapkan berjumlah 51.739 jiwa. Berburu rujak natsepa dengan bumbu khas rempah Maluku dan ulekan kacang yang sedikit kasar. Dampak kemarau panjang kini mulai berdampak luas terhadap kehidupan warga di kota Ambon. Antara lain, krisis air bersih sehingga warga terpaksa mencuci pakaian di sungai atau kali. Pemandangan semacam ini terlihat hampir setiap hari di kawasan sungai air besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, kota Ambon. Bukan hanya warga di sekitar air besar, aliran sungai selebar sekitar 9 meter menjadi langganan warga dari lokasi lain di Negeri Batu Merah, kota Ambon untuk mencuci pakaian. Selain untuk mencuci pakaian, sungai air besar kerap digunakan untuk mandi dan minum bagi warga berpenghasilan tergolong menengah ke bawah. Sering mencuci di sini, Bu? Tiap minggu, seminggu sekali. Tiap minggu? 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali? Iya. Jadi apalagi kalau musim kemarau begini, di sini ramai ya? Ramai, tiap minggu di sini orang pada bercuci. Kenapa Bu memilih di sini? Di sini mah gampang, kalau cuci pakai apa? Bilas 2 kali 3 kali, sekali bilas. Apalagi kan bebas tuh. Ya. Kalau musim panas begini, jadi mesti sering di sini. Iya, sering. Ini karena pengaruh. Karena kemarau. Iya, karena kemarau ya. Airnya kan kurang. Kalau di sini kan Sini enak lebih. tuh, bebas ya. Iya, Tidak. bebas air. Jika kemarau masih terus berlanjut, dikhawatirkan kondisi warga kota Ambon akan semakin memprihatinkan. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Masjid Tua Pawe merupakan salah satu masjid tertua dan unik di kawasan timur Indonesia. Tepatnya di negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Masjid Tua, situs peninggalan purbakala, yang merupakan salah satu saksi sejarah jejak Islam di tanah Maluku ini, masih kokoh hingga saat ini. Segala ornamen bangunan Masjid Tua ini masih ada sampai saat ini. Seperti lampu antik peninggalan Portugis, kaligrafi, dan timbangan tradisional yang terbuat dari kayu untuk zakat fitrah. Ada juga beduk tua dan mimbar dari abad ke-13 yang dibawa oleh salah satu ulama dari Arab, serta sejumlah ornamen lainnya. Masjid yang didirikan pada 1414 Masehi ini merupakan saksi sejarah dari perkembangan agama Islam di tanah Maluku oleh para saudagar, termasuk kaum pedagang dari negeri-negeri Islam. Islam mulai berkembang di tanah Maluku dimulai dari Kesultanan Ternate pada 1257 Masehi. Penyebaran Islam oleh Kesultanan Ternate memberi pengaruh sampai ke wilayah Maluku lainnya, termasuk dengan keberadaan Masjid Tua Pawe di Kabupaten Maluku Tengah. Awalnya, Masjid Tua Pawe dikenal dengan nama Masjid Wawane karena didirikan di lereng Gunung Wawane, negeri Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah, oleh Pernada Jamilu, seorang bangsawan keturunan Kesultanan Jailolo di Maluku Utara, saat menyebarkan ajaran Islam pada awal abad ke-15 Masehi. Kemudian pada 1614 Masehi
Masjid dipindahkan di sebelah timur Gunung Wawane karena gangguan dari Belanda yang saat itu menyerang kerajaan tanah itu. Belanda akhirnya menguasai seluruh wilayah tanah itu pada 1646 Masehi. Kaum penjajah kemudian mendesak warga di lereng gunung untuk turun ke daratan, termasuk penduduk di lereng Gunung Wawane hingga cikal bakal terbentuklah suatu negeri yang dinamakan Negeri Kaitetu. Lantas, mengapa nama Masjid Wawane diganti menjadi Masjid Wapawe? Konon, nama tersebut diambil dari pohon mangga berabu atau mangga hutan yang banyak tumbuh di sekitar tempat ini. Itulah mengapa Masjid Wawane diganti nama menjadi Masjid Wapawe, artinya masjid yang dibangun di bawah pohon mangga berabu atau wapa. Bangunan Masjid Wapawe memiliki ukuran 10 x 10 meter. Pada bagian depan Masjid Wapawe terdapat bangunan tambahan yang berukuran 6,35 x 4,75 meter. Masjid ini memiliki bentuk 4 bujur sangkar. Masjid Wapawe memiliki keunikan khas, yaitu bangunan induk yang konstruksinya dirancang tanpa menggunakan paku pada setiap sambungan kayu. Pada bagian atap bambu dijadikan bahan pendukung untuk konstruksinya. Hingga saat ini, bangunan Masjid Wapawe tetap terjaga keasliannya, serta masih difungsikan sebagai tempat ibadah dan tempat untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan oleh warga Kaitetu. Masjid ini sudah merupakan masjid tertua di Maluku yang dibangun pada tahun 1414. Bantuan merupakan dari pemerintah provinsi kepada desa ini sungguh sama kami harapkan supaya dapat diperhatikan dengan baik. Tiap tahun itu ini kan ibarat orang tua, harus ada kepedulian. Jadi selama ini sudah ada dalam situs sejarah, tapi dalam ya kita mau bersih-bersih ini kan tergantung dari tamu-tamu yang hadir. Keunikan lain dari masjid ini yakni dindingnya yang dibangun dengan pelepah sagu atau gaba-gaba. Konstruksi dinding yang menggunakan gaba-gaba terlihat sangat rapi dan terawat. Oleh pemerintah daerah Maluku, Masjid Tua Wapawe dijadikan sebagai situs budaya purbakala sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Provinsi Maluku menawarkan banyak hal yang menarik untuk dieksplorasi. Mulai dari destinasi wisata alam yang indah, wisata budaya yang unik, hingga kuliner khas yang menggugah selera makan. Salah satunya rujak natsepa. Mendengar kata rujak natsepa, rasanya sudah bikin ngiler. Pada dasarnya, rujak natsepa yang juga melegenda ini sama seperti rujak pada umumnya, yang dapat kita nikmati di mana saja. Tetapi, perbedaan istimewanya terletak pada sambal kacang yang diulek kasar. Ditambah campuran gula merah aren, garam secukupnya, dan jenis bumbu rempah Maluku seperti pala dan tombi-tombi sebagai perasa asam, serta cabai yang suka pedas, lalu diaduk agar sensasi kacangnya terasa. Rujak buah natsepa adalah makanan primadona yang selalu dicari oleh siapapun yang berkunjung ke pantai Natsepa, sehingga membuat para penikmatnya selalu tergoda untuk kembali lagi kemari. Tak perlu bingung cari tempat makan rujak Natsepa, sebab mudah dijumpai di lapak-lapak yang ada di kawasan pantai Natsepa, Maluku Tengah. Berlokasi di Jalan Natsepa, Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, ditambah suasana pantai yang menyenangkan ini, bikin sensasi makan rujak terasa nikmat. Bila Anda pernah lewat Desa Suli menuju Tulehu, Maluku Tengah, Anda tentu tidak asing dengan jejeran lapak-lapak di sebelah kiri dan kanan jalan dekat kawasan wisata Pantai Natsepa.
Anda bisa pilih tergantung selera. Harganya cukup hemat disajikan di sini untuk makan sendiri atau bersama keluarga. Jadi tidak perlu pusing cari tempat makan rujak Natsepa yang enak dengan suasana nyaman untuk makan bersama sahabat atau bersama keluarga. Datang saja ke Pantai Wisata Natsepa Suli. Liburan pasti kita mencari suasana yang lebih segar di pantai, terus sambil makan rujak, minum es kelapa muda kan lebih enak. Nah itu, kalau soal dia punya rujak nih, jadi kenapa lebih memilih rujak Natsepa nih? Rujak Natsepa ini sudah terkenal, punya ciri khas rasa Dia tuh punya ciri beda, khas rasa tersendiri ya. tersendiri beda dengan rujak-rujak yang di tempat-tempat lain. Sering makan di sini? Iya. Sering sih Kak, kita sering makan di sini. Kalau pulang dari SBB, berarti pulang dari SBB pasti singgah di Natsepa dulu. Bagaimana soal dia punya rasa yang rujak yang ada di Natsepa ini? Ya rujak Natsepa kan pasti rujak yang paling beda di antara tempat rujak yang lain. Yang paling terkenal ya pasti rujak Natsepa atau kata ya memang akang punya kacang itu beda, akang punya buah-buah itu beda. Jadi paling enak cuma ini. Jadi akang punya hasil tersendiri. Iya, jadi Ramainya suasana warga menikmati kuliner rujak Natsepa juga tentu membawa berkah tersendiri buat penjual rujak di sini. Jadi satu porsi rujak ini berapa? 20. Jadi untuk sekarang ini pelanggan makin banyak juga. Ya lumayan. Pokoknya agak sedikit lebih baik dari yang cuaca yang hari Ya karena sekarang cuaca sudah mulai membaik ya kan? Mereka bisa bernapas lega karena keuntungan yang diperoleh juga lumayan besar untuk dibawa pulang. Nah, jika Anda berkunjung ke Maluku, jangan lupa mampir makan rujak Natsepa. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Ambon hari ini. Saya Nasri Solisa bersama segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kebanyakan saudara dan Amato.